Martial Peak 3430. Dapat dilihat bahwa masalah hari ini memiliki dampak yang cukup besar padanya. Awalnya, dia hanya datang untuk menghukum Yang Kai karena mempraktikkan Heaven Devouring Battle Law, tetapi dia tidak menyangka Yang Kai akan sepenuhnya jatuh ke jalur iblis, mengubah pejabat yang berjasa dari batas bintang menjadi tikus yang menyeberang jalan. Jika tidak, dengan kekuatan Kaisar Agung, bagaimana Fu Ling bisa mendekatinya? Dan setelah hari ini, Yang Kai tidak lagi memiliki pijakan di batas bintang. Setelah melampiaskan amarahnya beberapa saat, Fu Ling akhirnya berhenti dan mengucek matanya yang sudah memerah. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dan tersenyum sedih, sama sekali tidak menyenangkan di luar. Saat dia berbicara, sosoknya melonjak ke langit. Li Jiao berteriak, "Nona Ling, kamu mau kemana?" Fu Ling tidak menanggapinya sama sekali. Setelah beberapa saat, raungan naga yang menyedihkan datang dari atas awan, dan samar-samar, cahaya ungu menembus langit dan menghilang. Yang Kai jatuh ke jalan iblis tampaknya membuat Fu Ling sedikit berkecil hati, jadi dia kembali ke rumah, bahkan tidak repot-repot memperhatikan ratusan ribu orang di Half Dragon City. Suasana sunyi menyelimuti seluruh Roaring Tiger City, dan hati semua orang diblokir oleh emosi yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat melampiaskannya. Zhang Wuhen berdiri di udara, tak bergerak, seolah sedang menunggu sesuatu. Li Jiao, Gao Sueting, dan yang lainnya tidak berani atau ingin mengganggunya. Dengan prinsip luar angkasa yang berfluktuasi dan sosoknya berkedip-kedip, Yang Kai berlari seperti buronan. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai rawa selatan. Setelah meletakkan Lin Yuner, Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu bisa pergi." Lin Yuner menggosok matanya, dan tiba-tiba berjalan di sekitar Yang Kai dengan tangan di belakang punggungnya, mengungkapkan senyum, "Paman Yang, bagaimana kerja sama saya?" Dimenki di wajah Yang Kai berguling, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Kerja sama apa? Jangan bicara omong kosong, aku akan membunuhmu jika kamu tidak pergi." Lin Yuner mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tuan sudah memberitahuku. Apakah kamu masih akan membohongiku?" Yang Kai menatapnya, "Tuan Darah Besi memberitahumu. Apa yang dia katakan padamu?" Lin Yuner terkikik, "Tuan menyuruhku pergi ke Roaring Tiger City ketika saatnya tiba, dan kemudian membiarkanmu menyanderaku, sehingga kamu bisa pergi dengan mudah." Mulut Yang Kai berkedut, "Kenapa aku tidak tahu ini?" Lin Yuner mengangkat bahunya, "Tuan, saya tidak tahu. Bukankah kakak senior Gao menemukanmu?" Yang Kai menatapnya dengan curiga. Lin Yuner berkata, "Ya, saya khawatir itu hanya kebetulan. Saya akan pergi ke kota harimau yang mengaum, dan saudari Gao datang kepada saya, mengatakan bahwa guru mempersulit Anda di kota harimau yang mengaum, jadi dia bertanya saya untuk pergi dan membujuk guru. Kemudian ketika saya pergi bersamanya, Anda menangkap saya. Bukankah guru meminta Anda untuk menangkap saya?" Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Saya hanya berpikir lebih masuk akal untuk menyandera Anda untuk melarikan diri, jadi..." Yah, sepertinya Tuan Darah Besi juga memiliki ide yang sama, tetapi dia tidak memberi tahu saya. Petik 2. Lin Yuner mengangguk, "Ya, ya. Paman Yang, apa yang kamu lakukan?" "Saya tidak mengerti." Yang Kai tersenyum pahit, "Jangan pikirkan itu jika kamu tidak mengerti. Jangan beritahu siapapun tentang percakapan kita barusan. Anggap saja itu tidak terjadi. Ketika kamu kembali, jika seseorang bertanya apa yang terjadi padamu, setelah kamu disandera olehku, katakan saja bahwa aku terkikis oleh pikiran iblis, dan pikiranku berantakan, jadi kamu mengambil kesempatan untuk melarikan diri." "Ya, ya, aku ingat." Lin Yuner menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi. Tiba-tiba, dia mengulurkan jari ramping dan menusuk dimenki di wajah Yang Kai, "Tapi Paman Yang, penyimpangan Kimu sangat nyata. Apakah ini dimenki yang asli? Jangan menyentuhnya." Yang Kai melangkah mundur dan melihat sekeliling, "Ayo kembali. Aku juga harus pergi. Beritahu Sir Darah Besi bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang mereka minta." Mengatakan demikian, sosok Yang Kai berkedip dan menghilang. Lin Yuner berdiri dan memperhatikan sebentar, tetapi dia tidak tahu kemana Yang Kai pergi, jadi dia hanya bisa kembali dengan cara yang sama seperti dia datang. Keesokan harinya, di Roaring Tiger City, seorang Streamer datang dari jauh. Zhang Wuhen, yang telah berdiri di udara, terkejut dan mendongak. Streamer mendarat di depannya, memperlihatkan sosok Lin Yuner. Mata Lin Yuner merah dan bengkak. Sepertinya dia habis menangis. Pada saat ini, dia masih menangis dan tidak bisa berhenti sama sekali. Zhang Wuhen buru-buru bertanya, "Apakah kamu terluka?" Lin Yuner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tercekat, "Tidak, hanya saja Paman Yang." Zhang Wuhen bertanya, "Kemana dia pergi?" Lin Yuner berkata, "Saya tidak tahu." Di tengah jalan, dia tiba-tiba menjadi bingung. "Saya mengambil kesempatan untuk berlari kembali. Saya tidak tahu kemana dia pergi." Zhang Wuhen menepuk kepalanya, "Bagus kalau kamu baik-baik saja. Kembali dan istirahatlah." Lin Yuner merespons dan berjalan menuju Space Array dengan linglung. Di bawah, Gao Sueting, Li Jiao,
dan yang lainnya menatap Zhan Wuhen, menunggunya memberikan penjelasan. Zhan Wuhen tidak membiarkan mereka menunggu lama. Segera, suaranya yang dalam bergema di Roaring Tiger City. Yang Kai, kepala istana Ling Qiao, tersesat dan jatuh ke jalan iblis. Dia ditakdirkan untuk selamanya. Orang ini sangat kuat dan memiliki kultivasi yang mendalam. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, jika Anda memiliki kesempatan, bunuh dia untuk menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Kata-katanya mengejutkan Roaring Tiger City. Hanya dalam 2 hari, bendera Roaring Tiger City dan pemimpin pasukan telah berubah menjadi iblis yang bisa dibunuh semua orang. Tidak ada yang bisa beradaptasi dengan perubahan seperti itu. Ini bukan akhir dari itu. Suara Zhan Wuhen terdengar lagi, mengingat perbuatan jahat Yang Kai, semua muridnya harus segera kembali ke istana Ling Qiao di wilayah utara. Tutup gerbangnya dan jangan buka tanpa perintah raja ini. Siapapun yang tidak mematuhi perintah ini akan dibunuh tanpa ampun. Ada 5.000 murid istana Ling Qiao di Roaring Tiger City yang datang sebagai bala bantuan. Pada saat ini, mereka semua sangat marah. Zhan Wuhen memerintahkan istana Ling Qiao untuk menutup gerbang hanya dengan satu kalimat. Ini adalah penghinaan besar bagi istana Ling Qiao. Namun, tindakan Yang Kai sebelumnya memang dikecam. Meskipun mereka marah, 5.000 murid istana Ling Qiao tidak bisa mengatakan apa-apa. Lagi pula, siapa yang berani melanggar perintah Kaisar Agung? Di bawah pengawasan pribadi Zhan Wuhen, 5.000 murid istana Ling Qiao dipisahkan dan dikirim kembali ke istana Ling Qiao di wilayah utara melalui Space Array. Yang Kai telah memasuki alam iblis. Di sebuah kota, Bing Yun mengumpulkan Su Yan dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi serius, setelah pertempuran dengan Sir Darah Besi, dia jatuh ke alam iblis. Dia membawa Lin Yuner, seorang murid darah besi, dan melarikan diri. Roaring Tiger City, tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Ji Yao sedang berjalan dengan teh. Ketika dia mendengar ini, tangannya gemetar. Dengan dentang, cangkir itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Dia diam sejenak dan membungkuk untuk mengambil potongan-potongan itu. Namun, tubuhnya yang halus gemetar. Kepalanya berdengung karena kata-kata Bing Yun. Dia tidak bisa berpikir jernih sama sekali. Su Yan dan yang lainnya juga menatap Bing Yun dengan kaget. Mustahil. Sun King Luo adalah orang pertama yang mengungkapkan ketidakpercayaannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Senior, dari mana Anda mendapatkan berita itu?" Bing Yun menghela nafas. Ratu ini juga berpikir bahwa itu agak tidak mungkin, tetapi berita ini secara pribadi dikirim oleh Kaisar Besar Darah Besi. Itu terjadi hanya sehari yang lalu. Darah mengalir dari wajah Su Yan dan yang lainnya. Ji Yao, yang mengambil potongan-potongan itu, bahkan mengecilkan tangannya. Ujung jarinya dipotong oleh sepotong porselen yang tajam, dan darah merah gelap mengalir keluar. Dia sekarang adalah Kaisar 3 lapis, tetapi jarinya dipotong oleh sepotong porselen biasa. Dapat dilihat bahwa keadaan pikirannya dalam kekacauan. Perlahan bangkit, Ji Yao berkata, "Tuan yang terhormat, apakah sudah dikonfirmasi?" Bing Yun meliriknya dan menghela nafas, ratu ini telah mengirim pesan ke Li Jiao. Li Jiao benar, sepertinya tidak ada keraguan. Aku tidak percaya. Wajah Sun King Luo penuh amarah, pasti omong kosong orang tua Li Jiao itu. Aku akan pergi mencarinya sekarang. Setelah mengatakan ini, dia hendak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi Su Yan meraih lengannya. Kakak, Sun King Luo menoleh untuk melihat Su Yan. Su Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan diam-diam mengiriminya transmisi suara, apakah kamu melupakan sesuatu? Sun King Luo tertegun dan tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Yang Kai beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke wilayah iblis dan bahwa dia akan menggunakan metode yang berbeda untuk pergi ke wilayah iblis. Mungkinkah ini pendahuluan? Ya, jika dia ingin pergi ke wilayah iblis, apa yang bisa lebih baik dari situasi saat ini? Tersesat menjadi iblis dan jatuh ke jalur iblis memang cara yang baik untuk diterima oleh ras iblis. Dengan pengingat Su Yan, Sun King Luo memiliki ekspresi bijaksana. Ji Yao mengamati ekspresinya dan tiba-tiba sepertinya menyadari sesuatu. Tidak peduli apa yang Anda dengar atau lihat, jangan percaya. Sebuah kalimat yang dikatakan Yang Kai beberapa bulan lalu muncul di benaknya. Ji Yao menoleh dan melihat keluar. Apakah ini situasi yang dia maksud? Aula dipenuhi dengan keheningan yang menyesakkan. Bing Yun menghela nafas, keberadaan Yang Kai tidak diketahui. Tuan Darah Besi telah memerintahkan agar semua orang di Istana Ling Qiao segera kembali ke wilayah utara dan menutup gerbangnya. Mereka yang pergi tanpa izin akan dibunuh tanpa ampun. Sun King Luo dengan marah berkata, kita harus kembali ke Istana Ling Qiao. Apakah dia akan menempatkan kita di bawah tahanan rumah? Apa haknya? Bing Yun berkata, jangan terlalu khawatir. Tuan Darah Besi tidak menargetkan Istana Ling Qiao, tetapi sebaliknya merupakan bentuk perlindungan. Tampaknya Tuan Darah Besi juga peduli dengan upaya Yang Kai sebelumnya, jadi dia membiarkanmu kembali. Sun King Luo dengan dingin tertawa, kalau begitu, haruskah aku pergi dan berterima kasih padanya?
Terlepas dari apakah penyimpangan Qi Yang Kai ke dalam iblis itu benar atau tidak, reputasi Yang Kai ternoda kali ini. Dalam analisis terakhir, itu karena pertempuran dengan Kaisar Besar Darah Besi. Sun King Luo secara alami memiliki beberapa pendapat tentang Zheng Wuhen. Su Yan berkata, Luo, jangan banyak bicara. Tuan benar, tindakan Tuan Darah Besi memang merupakan bentuk perlindungan bagi murid Istana Ling Qiao. Setelah apa yang terjadi pada Yang Kai, jika para murid Istana Ling Qiao masih berkeliaran di luar, mereka pasti akan menjadi sasaran. Ketika saatnya tiba, konflik kecil akan menjadi konflik besar. Jika ada perselisihan internal, itu hanya akan memperburuk situasi canggung Istana Ling Qiao saat ini. Membiarkan mereka kembali ke Istana Ling Qiao dan menyegel gerbang adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Karena Su Yan telah berbicara, meskipun Sun King Luo kesal, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya terlihat tidak senang. Bing Yun berkata, saya akan membantu Anda menanyakan tentang situasi Yang Kai. Bahkan jika dia benar-benar memasuki iblis, pasti ada alasan untuk itu. Mungkin ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Anda tahu kemampuannya yang terbaik, jadi jangan terlalu khawatir. Kumpulkan murid-murid Istana Ling Qiao-mu dan bersiaplah untuk kembali. Ya, Su Yan menanggapi dan membawa Sue Yue dan Sun King Luo pergi. Yao panggil Bing Yun. Murid di sini. Ji Yao menjawab, pergi ke Roaring Tiger City secara langsung dan tanyakan pada Li Jiao apa yang terjadi kemarin. Bing Yun memerintahkan, ya, murid akan pergi sekarang. Ji Yao awalnya ingin pergi ke Roaring Tiger City untuk meminta klarifikasi. Sekarang dia telah menerima perintah Bing Yun, dia secara alami tidak ingin membuang waktu. Dia buru-buru berteleportasi ke Roaring Tiger City melalui Space Array.